Allahu Rabbi wa Muhammad Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zandra Meditasya dengan NIM 856488034. Program studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini UPJJ Pekanbaru. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab tugas 2 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Berdasarkan kajian dalam modul filsafat ilmu Universitas Terbuka dengan kode mata kuliah SPIK 4006, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan berpikir kritis, sistematis, dan mendalam terhadap hakikat ilmu pengetahuan termasuk ilmu pendidikan. Sementara itu, pendidikan menjadi sarana penerapan nilai, teori, dan pengembangan ilmu agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya berfokus pada proses transfer pengetahuan saja, tetapi juga memperhatikan nilai, tujuan, metode, dan manfaat ilmu bagi peserta didik maupun masyarakat. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi dan keilmiahan pendidikan. Dalam konteks ini, filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap berkembang secara rasional, ilmiah, dan bernilai. A. Memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, dan posisi pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu. Melalui filsafat ilmu, pendidikan dipahami bukan sekedar aktivitas mengajar biasa saja, tetapi sebagai proses pembentukan manusia yang utuh, baik dari segi intelektual, moral, sosial, maupun spiritual. Dengan demikian, pendidikan memiliki dasar pemikiran yang jelas sehingga keberadaannya diakui sebagai ilmu yang memiliki objek, metode, dan tujuan tertentu. B. Memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu mengarahkan pendidikan agar menggunakan pendekatan ilmiah dalam memecahkan masalah. Dalam pendidikan, guru dan peneliti harus menggunakan metode yang sistematis, logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya melalui penelitian pendidikan, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan peserta didik. Filsafat ilmu juga mendorong sikap kritis terhadap teori-teori pendidikan sehingga ilmu pendidikan terus berkembang dan tidak bersifat dogmatis. Apa itu dogmatis? Dogmatis adalah sikap yang menganggap suatu pendapat itu paling benar dan tidak mau menerima pendapat atau cara lain. Biasanya, orang yang dogmatis susah menerima kritik atau perubahan. Di dalam dunia pendidikan, ilmu tidak boleh bersifat dogmatis. Artinya, cara belajar dan mengajar harus bisa berkembang mengikuti zaman, hasil penelitian, dan kebutuhan siswa. Jadi, pendidikan harus terbuka terhadap ide dan pemikiran baru. C. Memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengajar kecerdasan akademik saja, tetapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik. Filsafat ilmu membantu menentukan nilai-nilai apa yang perlu diterapkan dalam pendidikan seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, dan kemanusiaan. Dengan adanya landasan filsafat ilmu, pendidikan menjadi lebih bermakna karena tidak hanya menghasilkan individu yang pintar, tetapi juga memiliki etika dan kepribadian yang baik. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Tidak hanya filsafat ilmu yang memperkuat pendidikan, tetapi juga pendidikan berperan dalam mengembangkan filsafat ilmu. Pendidikan yang baik akan melahirkan manusia yang kritis, kreatif, dan reflektif. Dari proses tersebut, muncul berbagai pemikiran baru yang menjadi bahan pengembangan filsafat ilmu. Contohnya, perkembangan teknologi digital dalam pendidikan melahirkan pertanyaan-pertanyaan filosofis baru, yaitu
Apakah teknologi dapat menggantikan peran guru? Bagaimana etika penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan? Bagaimana menjaga nilai kemanusiaan di tengah pembelajaran digital? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa praktek pendidikan dapat mendorong lahirnya kajian filsafat ilmu yang lebih luas dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, pendidikan yang bermakna juga mengajarkan manusia untuk berpikir rasional dan terbuka terhadap perubahan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, filsafat ilmu terus berkembang karena adanya dinamika dalam dunia pendidikan. Pertanyaan ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena filsafat ilmu membantu kita melihat dan memahami masalah pendidikan secara lebih mendalam dari tiga aspek utama tersebut, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. A. Ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang dikaji. Dalam pendidikan, ontologi mempertanyakan apa hakikat pendidikan, apa hakikat manusia sebagai peserta didik, apa tujuan sebenarnya dari pendidikan. Melalui kajian ontologi, pendidikan dipahami sebagai proses memanusiakan manusia dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik. B. Epistemologi. Epistemologi membahas tentang cara memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan bagaimana proses belajar terjadi, metode apa yang dapat digunakan, dan bagaimana suatu pengetahuan dinyatakan benar. Contohnya, guru menggunakan metode diskusi, eksperimen, atau pembelajaran berbasis proyek agar peserta didik memperoleh pengetahuan secara aktif dan kritis. C. Aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan manusia. Misalnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus memberikan manfaat positif dan tidak merusak moral peserta didik. Dengan tiga pendekatan tersebut, filsafat ilmu mampu membantu peserta didik memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan pendidikan secara lebih mendalam dan komprehensif. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. A. Dalam kebijakan pendidikan, penerapan filsafat ilmu terlihat dalam kebijakan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran bersifat pada peserta didik. Kebijakan ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap anak memiliki potensi, minat, dan kemampuan yang berbeda, sehingga proses pendidikan harus fleksibel dan menghargai keberagaman. B. Dalam kurikulum, filsafat ilmu membantu menentukan tujuan, isi, dan metode pembelajaran dalam kurikulum. Contohnya, pendidikan karakter dimasukkan dalam kurikulum karena pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk moral dan kepribadian peserta didik. C. Dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru menerapkan filsafat ilmu dengan mengajak siswa berpikir kritis, memberikan kesempatan berdiskusi, menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Contohnya pada pembelajaran IPA, siswa tidak hanya menghafal teori tetapi melakukan percobaan langsung agar memahami proses ilmiah apa yang terjadi secara nyata. D. Dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat ilmu juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membiasakan berpikir kritis sebelum menerima informasi, menggunakan media sosial secara baik, menghargai pendapat orang lain, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan logis dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dalam kehidupan nyata. Jadi, kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan, baik dari segi eksistensi, keilmiahan, maupun nilai-nilai kemanusiaan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar berkembang secara rasional, kritis, dan bermakna. Sebaliknya,
Pendidikan yang berkualitas juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, melalui lahirnya pemikiran-pemikiran baru sesuai perkembangan zaman. Selain itu, filsafat ilmu menjadi pisau analisis dalam memahami persoalan pendidikan melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oleh karena itu, filsafat ilmu sangat penting diterapkan dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, maupun kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.